Jelang sidang peninjauan kembali Saka Tatal, tim kuasa hukum mengirimkan surat permohonan perlindungan ke Kapolri, Komisi Yudisial, Kejaksaan Agung, dan juga Mahkamah Agung. Mereka meminta perlindungan dan pengawasan selama berlangsungnya sidang peninjauan kembali Saka Tatal pada Rabu pekan depan. Tim kuasa hukum berharap sidang PK Saka Tatal dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan independen. Kapolri memerintahkan Bareskrim, Itwasum hingga Propam untuk memberikan atensi khusus kasus Vina dan janji akan membuka kasus ini transparan ke publik. Sementara pasca Peggy bebas, terpidana kasus Vina juga melaporkan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri atas dugaan kasus penganiayaan. Lantas apakah Polri ini atau instruksi ini bisa menjadi membuat kasus ini lebih transparan di tengah isu adanya dugaan pelanggaran dalam proses penyidikan kasus Vina 8 tahun silam, saudara? Kita akan bahas bersama dengan mantan Kabar Eskrim, Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto, dan kuasa hukum mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal, Titin Priyalianti. Selamat petang, Pak Arief, Bu Titin. Selamat petang, Mas Brahim. Baik. Selamat petang. Saya ingin ke Ibu Titin. Bu Titin, apakah Saka Tatal juga mengalami penganiayaan pada 8 tahun silam yang diduga dilakukan oleh Ibtu Rudiana? Saka Tatal mengalami penganiayaan yang luar biasa pada saat setelah ditangkap. Saka Tatal menyatakan dia mengalami tidak saja penganiayaan di Polres Cirebon Kota, juga di saat di Polda. Tetapi Saka Tatal tidak bisa menceritakan secara spesifik siapa yang menganiayanya. Waktu itu Saka Tatal masih 15 tahun. Yang Saka Tatal ketahui dia dipukuli, dia disetrum, mohon maaf dia disuruh minum air seni oleh petugas kepolisian, baik yang berpakaian petugas kepolisian lengkap maupun memakai pakaian preman. Hanya itu yang diceritakan Saka Tatal, tetapi secara spesifik kalau ditanya siapa anggota namanya, Saka Tatal tidak bisa menjelaskan. Yang penting dia memahami itu saya digebukinya sama anggota kepolisian. Ini kan laporan soal dugaan penganiayaan juga dilaporkan oleh terpidana lain. Apakah ada spesifik ingat sosok Ibtu Rudiana saat itu Saka Tatal? Saka Tatal mengetahui namanya Bapak Rudiana ketika hadir di persidangan. Tetapi secara spesifik misalnya wajahnya seperti apa, kalau waktu itu Saka Tatal, kamu nggak bisa ingat siapa yang mukulin. Saya kan nahan sakit yang luar biasa, Bu. Saya ngertinya yang mukulin hanya anggota kepolisian, hanya polisi, baik pakai baju seragam maupun enggak gitu. Jadi secara spesifik Saka Tatal tidak bisa mengingat siapa yang memukulinya. Tetapi berada di lingkungan Polres Cirebon Kota maupun di Polda Jabar. Oke, Pak Arief, banyak laporan sekarang udah muncul saat ini terpidana yang mengaku dianiaya oleh Ibtu Rudiana. Bagaimana Anda melihat ketika ada instruksi dari Kapolri menurunkan Propam, Itwasum? Apakah ini indikasi Polri membaca ada dugaan pelanggaran di sini? Ya, seperti yang sudah saya tulis di Koran Kompas tanggal 29 Juni ya, Polri segera merespon terhadap berbagai isu pada penanganan kasus ini. Dan ini merupakan standar operating procedure SOP yang harus diterapkan ketika di dalam penanganan kasus timbul pertanyaan atau ada keraguan-keraguan dari berbagai pihak terhadap hasil penyidikan Polri. Nah, ini Pak Kapolri sudah memerintahkan dilakukan pemeriksaan turun Bareskrim, Irwasum, dan Propam. Ini merupakan satu perkembangan yang sangat baik. Tentu tujuannya adalah untuk melakukan pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian terhadap semua proses yang sudah dilakukan. Akan ada dua kemungkinan, proper dan improper. Kalau proper berarti semuanya benar, ya ada masalah. Tapi kan masih dipertanyakan ini. Kemungkinan kedua adalah tidak proper atau tidak banyak kesalahan. Nah itu nanti akan dikualifikasi kesalahannya itu kesalahan apa? Administrasi, kesalahan prosedur. Kalau improper implikasinya bagaimana? Apakah pada status hukum terpidana saat ini atau seperti apa Pak Arief? Ya seperti yang terjadi pada Peggy, dilakukan pra-peradilan ternyata salah prosedur. Kemudian kalau ternyata dugaan-dugaan yang selama ini dilontarkan, terjadi tindakan kekerasan di dalam pemeriksaan. Ini kan merupakan satu tindakan yang tidak boleh terjadi di dalam proses penyidikan. Ya. Ini kalau improper ini soal ke penyidik apakah bisa tiga tadi? Itu Itwasum, Propam, Bareskrim beriringan?
Ya, di dalam pelaksanaan tugas kepolisian itu ada 3 tindakan. Pertama, masalah manajemen itu nanti tanggung jawab dari Itwasum. Mm. Kemudian masalah kode etik, disiplin, tanggung jawab dari Propam. Dan apabila ada pelanggaran pidana, termasuk diantaranya penerapan prosedur teknis, taktis penyidikan, dan penerapan pasal, itu tanggung jawab Barreskrim. Nah, dari 3 unsur ini nanti akan melakukan kajian dan dianalisis Oke. apa saja bentuk pelanggaran yang ditemukan. Kalau itu kode etik dan disiplin, maka tanggung jawab nanti akan ditindaklanjuti dengan sidang kode etik dan disiplin oleh Propam. Kalau itu ada pidana, pelanggaran pidana di dalam proses pemeriksaan, maka akan ditindaklanjuti penyidikan oleh Barreskrim. Begitu, Mas Baik. Ibrahim. Bu Titin, kalau misalkan saat ini tengah dicari dugaan pelanggaran apakah itu etik, pidana dalam proses penyidikan yang terjadi 8 tahun lalu, bukti apa saja yang saat ini dikantongi oleh kuasa hukum yang bisa menguatkan dugaan ini, Bu Titin? Sebetulnya tanpa memberikan bukti secara ini kan jelas Mas dari BAP. Kalau misalnya yang dilaporkan kan Bapak Rudiana. Bapak Rudiana walaupun yang disebut Bapak Rudiana tetapi jabatannya sebagai Kanit Narkoba itu kan melekat Mas. Kalau misalnya Bapak Rudiana yang melaporkan dan tertuang dalam BAP tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30 atau 1,5 jam setelah Aibtu Rudiana melakukan penangkapan, sebetulnya kalau misalnya masyarakat biasa bisa nggak melakukan hal itu, Mas? Kalau misalnya Bapak Rudiana itu bukan Kanit Narkoba, tidak akan mampu sebagai masyarakat biasa, tentu saja tidak akan bisa melaporkan di dalam BAP, tertuang dalam BAP 1,5 jam setelah melakukan penangkapan dengan rincian bagaimana peristiwanya, siapa orang-orang yang dianggap melakukan pembunuhan dan pemerkosaan, itu kan jelas betul rinciannya, ditusuk dan sebagainya. Kemudian sudah juga melahirkan 4 DPO. Sejak awal, walaupun tanpa memberikan bukti, tetap saja dalam BAP itu sudah ada rekayasa, Mas. Dari mana Bapak Rudiana, misalnya yang orang sipil, mengetahui ada 4 DPO, sementara para pelakunya sendiri belum di BAP. Karena pelaku di BAP pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 20.20 atau 2 jam setelah Bapak Rudiana, kalaupun itu orang sipil sudah melakukan BAP, sudah tertuang dalam BAP, sudah tahu peristiwanya, sudah tahu DPO-nya. Jadi sebetulnya yang paling paham siapa DPO-nya, siapa pelakunya itu Bapak Rudiana, bukan para pelaku yang pada akhirnya ditangkap tanpa surat penangkapan oleh Bapak Aibtu Rudiana waktu itu, Mas. Baik, ini dari BAP pelapor tapi juga bisa tahu bagaimana detail kasusnya. Pak Arief, kalau dengan catatan seperti ini yang Anda tangkap, ini sudah jelas sebuah pelanggaran atau seperti apa, Pak Arief? Ya, saya tidak menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Titin ya. Saya mempelajari berkas putusan dari pengadilan. Jadi saya teliti betul berkas-berkas, saya baca dari awal kejadian sampai dengan putusan hakim. Jadi kejadian itu kan tanggal 27 Agustus, jam 22.00 dilaporkan ke Polsek. Rudiana pun tidak tahu akan kejadian itu. Dia ditelepon bahwa anaknya yang namanya Eki meninggal dunia, sudah di rumah sakit. Akhirnya dia datang ke rumah sakit dan melihat kondisi anaknya dalam keadaan parah. Ada yang patah tangan, patah kaki, kepalanya bonyok. Kemudian dia melihat sepeda motornya. Pada waktu itu dilaporkan, disampaikan bahwa ini kecelakaan tunggal. Oke. Melihat sepeda motornya dalam keadaan utuh. Ingat, Rudiana ini adalah seorang bapak yang anaknya dalam kondisi seperti itu. Kebetulan juga dia seorang polisi, timbul kecurigaan. Akhirnya dia mencari informasi. Setelah anaknya dikebumin cari informasi, nah ini tindakannya dia, melakukan penangkapan terhadap 8 orang, kemudian melakukan interogasi. Itu sesuai prosedur atau tidak menurut Anda dari sisi reskrimnya nih, Pak Arief? Ya, dia bukan penyidik.
Dia hanya mencari informasi untuk memastikan apakah betul ini anaknya kecelakaan. Ternyata dari apa yang dilakukan ini, dia menyimpulkan bahwa ini adalah pengeroyokan. Kemudian diserahkanlah kepada unit reskrim. Ini tertulis di dalam amar putusan pengadilan ya. Diserahkan kepada unit reskrim tanggal 31 dilaporkan unit reskrim tanggal 31 Agustus, 1 September baru dibuatkan laporan polisi. Maaf saya potong. Anda tampaknya mengikuti betul bagaimana yang tertuang BAP di putusan pengadilan juga. Tapi mengapa ini bisa terkesan kusut ini dan saat ini mengarah ke Ibtu Rudiana, Pak Arief? Inilah yang akan dilakukan oleh tim Itwaspum, Bareskrim, dan Propam. Sebetulnya Rudiana itu ikut di dalam tim penyidikan ini, atau dia hanya sampai pada waktu dia mencari tahu, memastikan anaknya ini kecelakaan, laka tunggal, atau dianiaya oleh orang sampai meninggal dunia. Saya pikir sebagai seorang bapak, pasti dia akan mencari tahu, apalagi dia seorang polisi. Hanya tindakannya Rudiana, melakukan penangkapan, melakukan interogasi, itu di luar tugas pokoknya, di luar tanggung jawabnya. Ini yang harus didudukkan pada porsinya. Jadi sampai saat ini Pak Arief bisa dikatakan ini belum begitu jelas bagaimana peran Ibtu Rudiana saat itu dalam proses penyidikan kasus ini. Ya, kembali lagi saya membaca dari apa yang tertulis di dalam putusan pengadilan. Jadi tanggal 31 setelah dia mengetahui bahwa ini bukan kecelakaan tunggal, dia melaporkan kepada unit reskrim, tertulis seperti itu. Kemudian dia membuat laporan polisi. Nah, pertanyaannya selanjutnya, apakah Rudiana yang melakukan penyidikan terhadap kasus ini atau oleh unit reskrim atau Satreskrim Polresta Cirebon? Karena dari dokumen-dokumen yang saya baca di putusan, ternyata ditangani selanjutnya oleh Satreskrim Polresta Cirebon. Ada BAP foto pemotretan, ada sket TKP, bahkan dilakukan otopsi dan bongkar mayat. Nah, ini artinya penyidikan ini dilakukan oleh tim. Nah, sehingga disinilah nanti tugas dari tim yang dibentuk oleh Pak Kapolri untuk betul-betul mengklarifikasi, mencari apa yang benar ini. Sehingga nanti tujuannya adalah mencari kebenaran peristiwanya dan mencari kebenaran pelakunya. Apakah ada arah kemungkinan ini para penyidik berada di bawah tekanan Ibtu Rudiana karena merupakan anggota Polri, ayah korban juga, Pak Arief? Ada kemungkinan ke arah sana nggak? Saya tidak mau berandai-andai, itu nanti yang akan dilakukan oleh tim. Ingat, Rudiana itu reserse polsek. Yang melakukan penyidikan itu reserse Polres, yang dipimpin oleh kepala satuan yang pangkatnya lebih tinggi, dan di situ ada Kapolres. Apakah mungkin ini dilakukan, Rudiana melakukan intervensi? Baik. Inilah nanti yang akan dicari oleh tim dari Mabes Polri. Bu Titin, bagaimana dengan pelaporan Ibtu Rudiana ke Bareskrim ini? Apakah bisa berpengaruh pada PK Sakatatal yang akan segera digelar pekan depan? Sebetulnya masalah pelaporan Bapak Rudiana kan sudah kita lakukan Mas di Polres Cirebon Kota. Tim dari Sakatatal juga sudah pernah melakukan itu tetapi ditolak. Ke Bareskrim juga sudah pernah ditolak. Artinya sebetulnya kan siapa yang bisa membuktikan? Kan sebetulnya kalau melihat dari rangkaian peristiwanya yang harus bisa membuktikan walaupun misalnya para terpidana itu, apalagi yang dewasa sepertinya sudah paham, lebih memahami daripada Sakatatal. Karena kalau saya mengatakan Sakatatal, Bapak Rudiana dulu ikut dia udah betul-betul ngeblank, saya nahan sakit Bu, udah nggak bisa bayangin siapa orangnya. Nah, sebetulnya pelaporan itu kan tim Sakatatal juga sudah melakukan, tetapi hasilnya memang tidak sesuai di luar dugaan kita gitu. Tetap saja walaupun kita merujuk pada yang pernah disampaikan, tapi mudah-mudahan dengan tim yang lebih besar, tim Peradi gitu, dengan membawa pengakuan dari yang kuasa, itu mudah-mudahan bisa diterima dan akan membuka seluas-luasnya apa sih yang terjadi. Dari dulu juga saya komunikasi, saya selalu bicara. Kalau hanya dari saya memohon perhatian dari justru dari Kapolri. Baik.
untuk membuka tabir ini seterang benderangnya. Baik. Gitu, Dan Mas. saat ini sudah ada upaya dari salah satu top pidana yang membawa kasus ini ke Barreskrim Polri. Terima kasih Ibu Titin Priyalianti, kuasa hukum dari mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal, dan juga mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto telah bergabung dalam program Kompas Petang sore hari ini.